Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, malam ini kita akan lanjutkan bacaan ayat Al-Quran bersama tafsir surat Saba ayat 43. Surat Saba ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. وَإِذَا تُتْلَى, ketika dibacakan kepada orang-orang kafir, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinat, yang sangat terang. Qalu, apa respon mereka? Kecil kali suaranya. Ya, ini pakai juga enggak? Pakai juga. Nanti kalau tulis. Wa idza tutla alaihim ayatuna, dan ketika dibaca kepada mereka ayat-ayat kami, bayyinatin, yang terang, mereka berkata, ma hadza illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Ma hadza illa rajul, tidak lain ini hanyalah rajulun, seorang laki-laki, yuridu ayyasuddakum, yang ingin menghalangi kamu, amma kana ya'budu aba'ukum, menghalangi kamu dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu. Di awal ayat 43 ini Allah menggambarkan tentang proses dakwah Nabi. Salah satu proses adalah Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu bayyinat. Bayyinat itu menjelaskan dengan terang. Tidak ada yang samar, yang kabur dalam ajaran Islam, kecuali Al-Quran berfungsi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas bagi manusia. Tetapi apa respon setelah dibacakan ayat-ayat kepada mereka? Qalu, mereka mengatakan, ma hadza illa rajul, Muhammad ini tidak lain adalah seorang laki-laki yang ingin memalingkan atau ingin menghalangi kamu dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Jadi tuduhan kepada Nabi Muhammad apa? Muhammad itu tidak lain kerjanya hanya menghalangi kita dari menyembah sesembahan nenek moyang. Kenapa Muhammad seperti itu? Kenapa dia tidak melegalkan saja apa yang kita sembah? Ini respon orang-orang yang pintar akan tetapi bodoh dalam segi syariat. Wa qalu ma hadza illa ifkum muftara. Dan mereka juga mengatakan, ma hadza, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Muftara, yang dituduh, yang diada-adakan. Al-Quran itu tidak ada sebenarnya. Ajarannya itu semu, ajarannya itu tipu-tipu. Jadi itu hanya diada-adakan, saya tidak ada sebenarnya ajaran seperti itu. Wa qala alladhina kafaru lil haqq
lamma ja'ahum, dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran tatkala datang kebenaran itu kepada mereka, in hadza illa sihrun mubin. Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sudah banyak ayat-ayat yang orang kafir itu menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah sihir yang nyata. Sedikit kita terangkan kenapa sampai orang kafir menganggap Al-Quran itu sihir. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah, siapa yang mendengar dengan baik dia akan luluh. Seperti luluh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat lantang menentang Al-Quran, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi silap, bukan silap. Kalau bahasa kasarnya silap atau kecolongan. Kecolongan Umar di mana? Dia mencoba membaca ayat yang dipegang oleh adik perempuannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu untuk menyusahkan orang. Dibaca beberapa ayat oleh Umar. Umar tidak tahu bahwasanya ayat telah masuk ke badannya. Di saat sudah masuk, seperti tersihir. Kalau bahasa orang tidak ada ilmu, ya tadi kan dia menentang Al-Quran. Setelah dibaca 1-2 ayat, kemudian dia menjadi tenang, menjadi tidak lagi emosi, dan kemudian seperti dia mengatakan, iya, ini benar. Inilah sifat seperti inilah yang dimiliki oleh Al-Quran. Siapa yang membacanya pasti akan menusuk hatinya. Orang kafir memberi nama dengan sihir. Karena sihir seperti itu sifatnya. Orang yang mencak-mencak, kemudian dibacakan mantra sihir, lantas diam. Orang yang prinsipnya kafir, kemudian dibaca Al-Quran, berbalik dengan seketika. Itu dia yang beri nama mereka sihir. Karena mereka tidak tahu yang ada di zaman mereka itu sihir yang bisa merubah seperti itu. Berarti Al-Quran datang menyamai atau melebihi sihir mereka. Sehingga banyak ayat Al-Quran mengatakan, in hadza illa sihrun mubin. Tidak lain Al-Quran ini adalah sihir yang nyata. Mana satu lagi? Satu lagi yang pernah kita sebut adalah bahwa di negeri barat atau di negeri timur yang tidak Islam, kemudian diperdengarkan ayat Al-Quran kepada mereka di jalan raya, tolong dengar sebentar, langsung mereka dengar, langsung seperti tersihir juga. Mereka menangis. Ada yang mengatakan, wah, ini sejuk sekali bacaan itu. Kenapa? Kalam Allah. Akan tetapi jika dibacakan kitab yang lain, apakah Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, mereka tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Bukan kalam Allah. Kemukjizatan Al-Quran di situ. Baik, kita teruskan. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَمَا آتَيْنَاهُمْ, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yadrusunaha, yang mereka itu pelajari kitab-kitab tersebut. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ, dan kami juga tidak pernah mengutus kepada mereka sebelum kamu orang yang memberi peringatan pun. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah di saat Allah mengatakan kami tidak menurunkan kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab yang mengajarkan mereka menyembah berhala. Adakah kitab yang diturunkan kepada mereka yang
perintahnya kepada nenek moyang mereka untuk menyembah berhala, menyembah orang-orang. Kalau berhala itu banyak, berhala juga patung, berhala juga orang, berhala juga benda mati, berhala juga alam sekitar dan sebagainya. Adakah dalam kitab seperti itu? Allah mengatakan wa ma atainahum min kutub. Enggak ada kami turunkan kitab-kitab yang isinya seperti itu. Alladzina yadrusunaha, yang mereka itu ya sempat mengkajinya, pelajarinya. Ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan tidak pula kami mengutus kepada mereka seorang rasul yang membawa wahyu yang seperti itu, yang membawa ajaran seperti itu. Tidak ada. Ini Allah memberikan penjelasan kepada orang Islam dan orang kafir tentang tidak adanya sebelum mereka, katakanlah ini konteksnya zaman jahiliyah, tidak ada sebelumnya yang mengajarkan tentang penyembahan berhala. Tidak ada. Yang ada bagi dalam sejarah cuman kan yang ada Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Bahan ulangan kita, Amr bin Luhai adalah lama sebelum, ada yang mengatakan sebelum Nabi Isa, agama Nabi Ibrahim selamat berjalan mulus beratus-ratus tahun. Setelah itu terjadi perubahan di saat beliau ini yang dari Mekah bertugas di Ka'bah, katakanlah pergi ke Syam, melihat orang-orang banyak yang menyembah patung di Syam, di Syria. Kemudian karena kedangkalan iman berhasrat supaya orang-orang Mekah juga mempunyai kegiatan yang sama menyembah seperti orang Syam. Dibawalah patung-patung itu ke Ka'bah dan kemudian digantung, dibuat lagi yang replika dan sebagainya. Kemudian sejarah kita membaca sejarah yang patung itu berjumlah 360 lebih. Dia orangnya. Jadi saya teringat kepada mungkin sebuah pepatah yang mengatakan, pepatah Arab, bahwasanya kebaikan itu jika dirusak oleh hanya satu orang, walaupun 1000 yang membela, tetap akan rusak juga. Fakaifa, bagaimana jika 1000 yang merusak, satu yang mempertahankan? Tidak mungkin. Jadi ini cukup satu orang kan. Islam, agama Nabi Ibrahim yang sangat besar, bisa tenggelam hanya dengan satu orang, Amr bin Luhai. Itu baru satu orang. Kalau lebih, Masya Allah. Dan ternyata, dan satu nama lagi yang terhubung ialah Zaid bin Amr. Ini tidak ada hubungan. Amr bin Luhai, si penghancur agama Nabi Ibrahim, dan Zaid bin Amr, ada dua nama yang mirip-mirip. Yang satu Amr bin Luhai, si penghancur agama Nabi Ibrahim. Kemudian ada lagi Zaid bin Amr. Siapa? Dia di zaman Nabi mau diangkat menjadi Rasul, dia satu-satunya orang di Mekah yang masih beragama Nabi Ibrahim. Saya penting nama ini bagi saya. Kenapa? Karena sebagai bukti bahawa Rasulullah mengakui adanya orang ini,
adanya orang yang begitu besar agama, kemudian tinggal satu orang sebatang kara yang masih mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim yang telah dihancurkan oleh orang yang bernama Amr bin Luhai. Berarti mereka itu bukan ahlu fatrah, bukan zaman kosong ajaran sehingga orang boleh berajaran apapun. Tidak. Karena ini ada saksi sebagai Zaid bin Amru, dialah yang datang ke Kaabah setiap hari. Wahai orang-orang yang menyembah berhala di Kaabah, kalian bukan penyembah berhala. Nenek moyang kalian adalah Nabi Ibrahim dan Ismail, tidak menyembah ini. Kemudian marahlah orang-orang itu karena disuruh kepada yang benar. Seorang yang menyuruh kepada kebenaran, 1000 yang menolak. Tidak mungkin. Baik, ini sekelumit untuk bahan ulangan. Jadi beginilah seperti sudah berulang-ulang dalam sejarah, bahwasanya orang-orang yang di saat mendengar Al-Quran kemudian dianggap sebagai sihir. Satu lagi yang bukan Al-Quran saya tambah. Karena siapa yang melihat media sosial sekarang tentang agama, Bapak akan sadar sekarang. Sekarang adalah bulan-bulan atau tahun katakanlah, di mana media sosial agama itu beberapa orang ustadz besar lulusan Timur Tengah tidak ada kerja lain kecuali serang sunnah. Itu yang media sosial sekarang. Di mana Bapak buka, di mana dibuka-buka media sosial itu yang bidang agama, tetap mereka kerjanya, saya tengok udah ada LCMA, kerjanya serang sunnah. Kalau tadi yang dibantah adalah Al-Quran, sihir, ini yang kita terangkan. Apa kita terangkan kepada ahlul bid'ah ini di saat dia serang sunnah? Enggak ada cerita apapun yang kita ngomong, mereka tidak dengar. Ayat enggak dengar, Al-Quran tidak dengar. Dan mereka, Masya Allah, tidak diperpanjang. Sudah demikian, Bapak sadar saja, jangan di saat menonton media sosial yang berhubungan dengan agama, di saat menyerang, hati-hati dalam mendengarnya, bisa saja terpengaruh karena logika yang sangat mumpuni mereka pakai. Baik, wa kadzdzaba alladziina min qablihim wa ma balaghu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fakaifa kana nakir. Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang yang dahulu. Ma'atainahum fakadzabu rusuli, mereka tetap mendustakan rasul-rasulku. Fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya akibat kemurkaanku. Di sini Allah mengatakan bukan hanya zaman Nabi ditolak dan ditentang habis-habisan. Kadzdzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya sebelumnya itu juga sudah pernah terjadi seperti itu. Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum, itu kan belum 1/10 yang kami sampaikan kepada ahlu Mekah dari Al-Quran atau ajaran. Mereka belum selesai turun sudah ditentang habis-habisan. Fakadzabu rusuli, sebelumnya itu kadzabu rusuli, mereka itu telah mendustakan rasul-rasul. Didustakan. Kalau kita mendustakan rasul sekarang, rasul tidak ada di depan. Karena kita tidak hidup sezaman dengan Rasul, sezaman dengan Nabi. Dulu orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi, rumahnya dekat dengan Nabi, malah mereka tidak beriman kepada Nabi. Ada lagi orang siapa yang tidur dengan Nabi, tidak menerima ajaran Nabi. Siapanya? Orang yang tidur dengan Nabi tidak menerima, masuk neraka. Istri siapa? Istri Lut. Nuh, Imra wa ma ضرب الله مثل الذين كانوا آمنوا امرأة لوط
tu imra'at Nuh wa Lut. Perumpamaan dari perempuan isteri Nuh dan Lut. Saya tanya, isteri Nuh dan isteri Lut dengan siapa tidurnya? Ngan tahu ke? Dia bisa berbangga, saya tidur dengan Nabi. Kamu ni siapa ini? Tapi dia tidur dengan Nabi, dia enggak bisa mendapatkan syurga. Kedua-duanya itu. Sebaliknya, yang sudah kita memang berkali-kali kita sebut, orang yang tidur dengan Fir'aun. Asiyah isteri Fir'aun masuk syurga. Jadi ternyata ini bukan persoalan tidur, persoalan iman atau tidak. Jika anda tidak beriman, anda sebantal dengan Nabi, enggak bisa. Kalau anda beriman, anda sebantal dengan Fir'aun, masuk syurga. Itu persoalannya. Jadi fakaifa kana nakir, maka alangkah hebatnya akibat kemurkaan Allah. Murka sekali kepada orang yang menentang Rasul, menentang syariat, padahal Rasul di hadapan mereka, bersama mereka. Orang-orang di zaman Nabi, wa idza marru bihim yataghamazun, ketika kawan-kawan Nabi berlalu di hadapan orang kafir, yataghamazun. Ini bahasa Arab, yataghamazun. Bahasa Indonesia berkedip-kedip mata. Bahasa Aceh klep-klep. Klep-klep mata. Cuba klep-klep mata, antena orang Jawa. Penghinaan kepada orang, yataghamazun. Padahal itu adalah sahabat Nabi, tapi mereka berani mengejek seperti itu. Itu Muhammad, itu Muhammad. Tengoklah dan sebagainya. Al-Quran, wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Dan apabila mereka balik kepada kawan-kawannya yang sama setan itu, mereka itu saling menertawakan Nabi dan sahabatnya. Jadi terhadap orang itu, fakaifa kana nakir, hebatnya kemurkaanku kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Salah satu maksudnya salah satu bentuk penentangan Rasul di zaman ini, di hari ini adalah di negeri ini. Apa negeri ini? Di negeri ini seperti enggak ada fungsi syariat Islam di negeri Indonesia. Tak ada fungsi. Kenapa? Hampir semua yang muncul di media mereka yang tidak pernah berfungsi syariat kepada mereka. Masya Allah, hebat sekali Indonesia. Muslim Indonesia hebat. Di samping banyaknya mereka terbanyak di dunia, Muslim Indonesia, dan teringkar kepada Allah. Masya Allah, enggak peduli rakyat mampus, silahkan mampus. Yang penting mereka kenyang. Ini pelajaran, bukan untuk ingin mengatakan yang buru-buru atau menghina mereka, akan tetapi ini kan pelajaran untuk kita. Siapapun dapat mengalami seperti itu. Mungkin ada orang mengatakan, Ustaz Muhtar, karena bapak itu, Pak Ustaz, belum sempat duduk di posisi penting. Coba kalau duduk di sana, ya sama saja. Yang belum terjadi jangan dikatakan. Baik, kita teruskan. Qul innama a'idhukum biwahidatin. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja. Wahidah, satu hal, kata Nabi. An taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau sendiri-sendiri, kemudian kamu berfikirkanlah tentang Muhammad. Jadi ada pelajaran dari Allah kepada orang kafir, kepada orang-orang yang menentang, apa? Supaya menghadap Allah dengan ikhlas.
apakah sendiri atau berdua atau bertiga. Tsumma tafakkaru, kemudian hendaklah kamu pasang otak berfikir. Ma bisahibikum min jinnah, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Nabi Muhammad tidak ada penyakit gilanya, sebab pernah dituduh Nabi gila, tukang sihir tuduhannya, kemudian Nabi itu sudah gila tuduhannya. Ma min jinnah, jinnah itu bukan jannah. Kalau jannah surga, kalau jinnah itu junun atau majnun, gila. Satu lagi janinun. Janinun jamaknya ajinnah, janin. Baik, bahasa Arab beda baris sedikit, sudah beda arti. Jannah syurga, jinnah gila. Jinnah juga berarti jin. Minal jinnati wan nas, berarti jin juga. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Muhammad itu adalah tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang sangat keras. Turunnya Nabi, dua berita yang Nabi bawa. Basyiran, pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan pembawa kabar peringatan. Berita gembira apanya? Berita gembira adalah tentang masa depan kita setelah mati. Di kubur ada berita gembira bagi orang yang beramal. Di padang mahsyar ada berita gembira bagi orang yang punya amal. Setelah mahsyar, di sirat, kemudian di dalam setelah perjalanan akhir, syurga dan neraka. Syurga itu adalah berita gembira. Satu lagi berita peringatan, peringatan awas. Sejak dari turun ke dalam kubur, sudah ada ancaman yang kuat. Bangkit dari kubur di mahsyar, terbakar dengan panasnya matahari, yang sangat panas pada waktu itu. Kemudian setelah itu melintas di sirat dan jatuh ke dalam jahannam. Dan itulah disebut dengan Al-Quran sa'at masira. Jahannam itu adalah seburuk-buruk perjalanan hidup, tempat kita tinggal nanti. Akan tetapi banyak orang yang tidak menjadi soal tentang itu. Jadi di sini benar-benar Muhammad itu adalah bukan yang gila, akan tetapi dia itu sebagai pembawa kabar duka, kabar gembira dan kabar peringatan. Basyiran wa nadhiran baina yaday adzabin syadid, di hadapan sebelum menghadap azab yang keras. Bahwasanya azab kiamat itu keras sekali. Masalahnya ada dua hal. Pertama, lama sekali sampai kekal. Kemudian dahsyat sekali yang tidak ada ukuran di dunia. Sangat menakutkan. Siapa yang merasakan ketakutan yang berimbang? Yaitu para sahabat. Para sahabat di saat membaca ayat-ayat tentang neraka sempat tidak tidur berminggu-minggu tidak sempat tidur, enggak bisa tidur. Kenapa? Teringat kepada azab neraka. Ada lagi sahabat setelah membaca-baca tentang ayat tentang neraka, pergi melewati pandai besi. Dilihatlah bahwa ada pandai besi yang sedang memanaskan besi yang sangat merah. Dia membayangkan begitulah besi itulah yang akan ditusuk ke tubuh manusia nanti dalam neraka. Dia pun sempat pingsan karena memang rasa takut ke neraka adalah dahsyat sekali.
Itulah kelebihan sahabat. Rasa takut kepada neraka luar biasa. Dan kita pun hebat juga. Walau bagaimanapun diterangkan kepada tentang neraka, tidak pernah takut. Ya, yang hebat loh. Nah, bagaimana pernah ya? Elok nak merkabang ke pegah api, kemerkabang ke baca ayat, ke baca hadis, mana pegah, mana ya aku? Masya Allah, hebat sekali. Anda hebat. Baik, kita teruskan. Qul ma sa'altukum min ajr fahuwa lakum. Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu. Katakanlah upah apapun yang aku minta kepadamu. Ma sa'altukum min ajr fahuwa lakum. Maka itu untuk kamu. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanyalah dari Allah. Wa ma wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini bicara tentang dakwah yang dihubungkan dengan jasa dakwah atau upah. Di beberapa ayat yang lain bahwa Nabi tidak pernah mengambil upah dari dakwahnya. Kalaupun sesekali Nabi mengambil, misalnya zakat katakanlah atau infak katakanlah, bukan untuk beliau tapi untuk dikembalikan kepada orang, kepada rakyat. In ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanyalah dari Allah. Sebaik-baik kita dalam beramal, upah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana upah dari Allah contohnya? Contohnya dalam hadis adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Pertanyaan saya, adakah untung bagi kita memuliakan tamu? Jawabannya sedikit. Karena tamu itu sifatnya apa? Menyibukkan kita, menghabiskan makanan minuman kita. Bahkan setelah pulang dari kita, dia banyak cerita. Cerita itu sebahagiannya negatif tentang kita. Kayak dulu orang Aceh menerima tamu orang Rohingya. Itu kan tamu di Aceh. Apa? Senang? Tidak senang. Aneh juga sampai diusir tamu itu. Masya Allah. Kenapa? Mereka makan buat tangan begini. Katanya perutnya besar, makanan dikasih segini. Masya Allah. Itulah tamu ya. Itulah tamu. Padahal mereka di kampung pun nggak pernah makan. Tak pernah makan. Cuma sedikit informasi. Ini kultur. Mohon maaf, beberapa negeri di sekitar itu kultur seperti itu. Mohon maaf dengan tidak menyinggung siapapun karena kultur ini. Rohingya, tetangganya Bangladesh, sebahagian Nepal, itu budayanya seperti itu. Kita sudah pernah bergaul dengan orang itu. Sudah pernah bergaul. Ini yang kalau tidak kejadian bagaimana? Kalau tidak kejadian apa-apa, cerita yang kita tidak sanggup dengar. Cerita mana? Kita membeli nasi seperti itu. Di negeri kami nasi bungkus bukan seperti ini. Cerita sangat hebat ceritanya. Cerita telepon, dulu ada telepon umum. Wah, kalau di negeri kami nggak ada telepon umum seperti ini. Kawan-kawan kita menjawab, memang tidak pernah ada. Dikira karena dikritik telepon umum nggak bagus. Di negeri kami sangat bagus. Selalu seperti itu. Intinya apa? Bahwa begitulah Allah menciptakan orang dengan berbagai kultur. Kita dengan kultur sendiri. Semoga kita inilah lita'arafu. Syu'uba wa qawail, bangsa dan kabilah, lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi Nabi mengatakan in ajriya illa 'ala Allah. Fahalaku tidak lain hanyalah dari Allah. Kita pun harus berharap seperti itu. Tamu kalau di segi untungnya tidak ada, tapi di mana? Fahala dari Allah memuliakan tamu. Jangan harap untung dari tamu, karena tamu itu sedikit untungnya. Tapi yang besar apanya? Pahala daripada Allah. Sehingga
syariat tentang tamu itu diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Percaya kepada Allah itu suruhan Allah. Percaya kepada hari akhirat, pekerjaan itu akan dibalas di hari akhirat, tidak terbalas waktu kita sedang memuliakan tamu. Baik, sedikit lagi. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran, yaqdhifu bil haqqi, menurunkan wahyu dengan kebenaran. 'Allamul ghuyub, dia mengetahui segala yang gaib. Pemberitahuan Allah kepada kita tentang wahyu itu adalah sesuatu yang benar. Dan wahyu itu setelah Allah turunkan wahyu kepada manusia, Allah jaga supaya wahyu itu tidak rusak. Seperti Allah menjaga Al-Quran sampai sekarang terjaga, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Jadi siapa yang memelihara Al-Quran? Allah yang memelihara Al-Quran. Adakah kemudian ucapan Allah ini tidak terbukti? Terbukti. Di sana Allah mengatakan sudah terpelihara, enggak ada yang bisa merusaknya. Seandainya seluruh umat Islam dibunuh, bukan dibunuh lain cerita. Seandainya seluruh kitab Al-Quran dibakar semua, di setiap zaman saya dibakar seluruh Al-Quran kan tidak hilang. Terhafal 30 juz. Apa ditulis kembali? Mungkin seminggu udah tertulis semuanya. Oh, udah kayak semula. Dan hafalnya itu mutqin. Apa arti mutqin? Orang yang benar-benar lengket hafalannya. Bagaimana? Ya, seperti di media sosial, orang yang lengket hafalan itu dia mengkopi. Saya belum bisa, mohon maaf. Dia mengkopi halaman. Ada bapak yang seperti itu menghafal Quran, mengkopi. Nah, jadi lihat halaman itu, nampak berapa ayat, sebelah kanan, sebelah kiri. Ditanya nomor halaman pun tahu. Di ujung ayat apa dia itu? Sebelah kiri, sebelah kanan. Ada berapa ayat? Jadi terkopi. Jadi orang itu bisa kita katakan coba halaman 200. Dia kopi halaman 200, dia baca terus gitu. Ini luar biasa Al-Quran itu. Jadi begitulah mukjizat Al-Quran dan mukjizat yang lainnya. Sedikit mungkin ada yang bertanya sebelum saya selesaikan, insyaallah. Biasanya banyak yang bertanya, malah ini tidak ada yang bertanya, nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi Al-Quran bukan turun hadis kan? Hah? Al-Quran menurut sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul mana nih? Bukan. Al-Quran itu yang pemahaman ini baru. Pemahaman baru Al-Quran. Sunnah Rasul. Tapi sunnahnya ada nih. Karena idenya belum kan? Idenya Mbak Aisyah, Al-Quran Rasul gimana? Quran. Ya, Muhammad Nurino. Kita cara terjawab pertanyaannya. Hadisnya Hanali. Hadisnya Hanali. Ini Al-Quran memang Al-Quran begitu. Muhammad Nurino. Menurut sunnah Rasul. Ya, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Bahwa bagi kita ada Al-Quran yang utuh, tidak pernah berkurang atau bertambah. Ada hadis, seluruh hadis diterima yang sesuai dengan nuansa Al-Quran.
Dan sunnah itu tidak lain adalah, sudah sunnah teman, secret kata-kata sunnah. Sunnah itu adalah cara Nabi mengerjakan ajaran agama. Jadi agama itu ada cara mengamalkan. Enggak boleh baca aturannya tanpa tahu caranya. Persis seperti ke dokter. Ke dokter itu bukan ngambil obat. Ya dokter cak obat. You tarik obat. Cara minumnya yang sangat penting. Jangan mengatakan, saya sudah minum. Berapa kali minum? 5 biji sekali. Satu obat. Mampuslah. Jadi ajaran Islam ini harus sunnah. Sunnah itu hidup sampai sekarang. Apa itu sunnah? Salah satu makna sunnah adalah mengerjakan agama seperti Rasul. Apapun, sebut saja seluruh kegiatan agama, apakah itu salat, puasa, zakat, haji, warisan dan sebagainya. Orang mati sudah Nabi kerjakan. Begitu cara yang disebut sunnah. Yang tidak sunnah mana? Yang tidak sunnah buat cara sendiri, tolak cara Nabi. Itu yang kita tidak mau. Terima kasih. Mungkin tidak begitu tepat dengan pertanyaan, tapi itu yang saya pahami sementara. Demikian saja karena sudah sampai waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.